masing-masing, teman-teman. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan menurut ajaran kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Oke, sebelumnya saya ingin memberikan memberitahu teman-teman semua bahwa agenda kita pada malam hari ini adalah pembacaan TAP MTM tentang pelaksanaan pemilu UNJ di masa pandemi COVID-19. Lalu setelah ada pembacaan TAP MTM nanti, pada malam hari ini juga akan kita sahkan TAP tersebut yang merupakan dasar hukum dari pelaksanaan pemilu UNJ pada tahun 2020 ini di masa pandemi. Tanpa berlama-lama, saya langsung persilahkan kepada teman-teman dari Badan Legislasi MTM untuk membacakan TAP-nya, teman-teman. Oke, apakah sudah siap teman-teman dari Balik? Siap. Siap, oke. Emang Balik selalu siap. Terima kasih. Oke, silakan untuk di-share screen dan waktu dan tempat saya persilahkan kepada teman-teman Badan Legislasi untuk membacakan TAP MTM hasil pertemuan tingkat 1 kemarin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang TAP MTM. Pembahasan TAP MTM nomor 1 tahun 2020. Coba ya. Tentang pelaksanaan pemilu UNJ di masa pandemi COVID-19 ini. Kelihatan semuanya? Udah. Lihat. Kelihatan. Agak di zoom aja. Kelihatan. Agak di zoom aja, bro. Oke. Udah kelihatan ya? Ya, rancangan ketetapan Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta nomor 1/TAP/MTM UNJ /11/2020 tentang pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dalam kondisi pandemi coronavirus disease 2019. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta menimbang bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan umum sebagaimana tertulis dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi pemerintahan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, perlu diselenggarakan pemilihan umum lembaga legislatif dan lembaga eksekutif mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang demokratis. Bahwa berdasarkan kondisi penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang semakin meluas, perlu adanya teknis pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa Universitas Negeri Jakarta secara semi daring dan atau daring. Bahwa diperlukan ketetapan Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta agar tidak melanggar peraturan Opmawa UNJ nomor 3 tahun 2018 tentang pemilihan umum anggota lembaga legislatif UNJ dan peraturan Opmawa UNJ nomor 2 tahun 2018 tentang pemilihan umum lembaga eksekutif mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, maka perlu dibentuk ketetapan Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tentang pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dalam kondisi pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19.
Mengingat pasal 8 Anggaran Dasar Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, pasal 18, pasal 19, pasal 20, dan pasal 21, Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Peraturan OPMA UNJ nomor 3 tahun 2016 tentang pemilihan umum lembaga eksekutif mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Peraturan OPMA UNJ nomor 4 tahun 2017 tentang pemilihan umum anggota lembaga legislatif mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Peraturan OPMA UNJ nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan OPMA UNJ nomor 3 tahun 2016 tentang pemilihan umum lembaga eksekutif mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, dan Peraturan OPMA UNJ nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan OPMA UNJ nomor 4 tahun 2017 tentang pemilihan umum anggota lembaga legislatif mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Memutuskan menetapkan 1. Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, ini kurang ketetapan ya, ketetapan Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tentang pelaksanaan pemilihan umum gitu. Ketetapan Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri yang di atas yang OPMAWA-nya itu gede semua apa gimana? Ya, Peraturan OPMAWA. Ya, Oke. apa-apa nanti itu diganti aja. Yang penting disinya ada benar. Tentang pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dalam kondisi pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Bab 1, ketentuan umum pasal 1, kita bahas ya, kita mulai bahas. Yang pertama itu di pasal 1, organisasi pemerintahan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, bisa dibaca sendiri aja ya. Udah dapat kan ya ini filenya? Oke, kita lanjut aja bahas ke selanjutnya, halaman selanjutnya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Universitas Negeri Jakarta. Kampanye bentuk media. Ya, dilanjut lagi ke bab 2 tentang pelaksanaan pemilu. Terus ada persyaratan pemilu di bab 3, pasal 3. Selanjutnya ada di bab 4, kampanye. Terus di bab 5 tentang pemungutan dan penghitungan suara, bagian 1 tentang pemungutan suara, pasal 5, pemungutan suara OPMA UNJ diadakan serentak dan dilaksanakan secara daring menggunakan platform yang telah disediakan oleh KPU UNJ. Ketentuan pemungutan suara diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU. Jadi itu. Terus selanjutnya ada bagian kedua tentang penghitungan suara. Penghitungan suara pemilu OPMA UNJ dilaksanakan secara daring dan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU UNJ. Terus ada mekanisme pelanggaran pemilu. Mekanisme pelanggaran pemilu dilaksanakan secara daring dan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU UNJ, peraturan Panwaslu, kode etik penyelenggaraan pemilihan umum. Terus ada ketentuan penutup, ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ya. Selanjutnya diundangkan dan disahkan pada bulan November. Ya. Mungkin cukup sekian pembacaan tadi. Membaca singkat aja tentang TAP yang akan disahkan pada hari ini. Halo Bang, izin nanya. Ya. Ini habis dibacain langsung disahin ya? Nggak ada pembahasan lagi ya? Suaranya nggak masuk kali ini. Tes suara. Halo Bang. Ya, halo. Mau nanya kan kemarin di tahap 1 itu kan banyak saran dan masukan ya? Ya. Saran dan masukannya itu udah dimasukin ke tab MTM-nya belum? Sebenarnya Atau gimana tuh? Ya, sebenarnya yang dari kemarin itu kebanyakan masukan terhadap teknis ya, yang sejauh saya dengar itu tentang teknis yang nanti diatur lebih lanjut dalam PKPU. Gitu. Berarti nanti PKPU itu dibahas lagi nggak sih? Iya, nanti dibahas. Atau emang desain sama Oh, berarti masih ada pembahasan terkait PKPU ya? Iya, nanti ada pembahasan terhadap PKPU. Oh, oke. Gitu. Oke. Nanti PKPU-nya juga nanti dibahas juga di dalam balik juga sih sepertinya. Gitu. Ada hearing-nya, maksudnya ada hearing lagi nggak buat PKPU atau dari PKPU? Oke, apakah dari teman-teman baik sudah selesai untuk membacakan PKPU-nya? Oh, oke. Bang, ntar dulu Bang, konfirmasi lagi. Berarti silakan. Dari PKPU ini, PKPU UNJ, berarti nanti PKPU UNJ ini masih bisa didiskusiin lagi bareng seluruh partisipan per pemilu ya, pemiluan ya? Oke, mungkin jadi gini. Pengesahan dari MPM yang sedang dalam kita pembahasan malam hari ini adalah dasar hukumnya secara general. Jadi pada intinya TAP MPM ini menyatakan bahwa pemilu UNJ pada tahun 2020 itu dilaksanakan secara daring. Nah, TAP MPM hanya mengatur sampai situ. Mengenai teknis bagaimana mekanisme pemberkasannya, bagaimana mekanisme pendaftaran, bagaimana mekanisme pemungutan suara dan penghitungan dan lain-lain, itu akan diatur lebih lanjut melalui PKPU UNJ. Nah, jadi PKPU UNJ itu setelah kita pengesahan ini akan dilakukan pembahasan mengenai PKPU itu. Nah, PKPU UNJ itulah yang akan menjadi dasar hukum secara teknisnya, secara konkret bagaimana mekanisme teknis pemilu 2020 itu dilaksanakan. Jadi gitu kira-kira. Nah, PKPU UNJ ini nanti bakal dibahas sama keseluruhan mulai dari fakultas sampai daerah nggak? Karena kan selain nanti TAP MTM ini jadi dasar, PKPU UNJ kan juga nanti bakal jadi turunan gitu ya, bakal jadi acuan buat prodi sama fakultas. Maksud saya nanti ini bakal ada pembahasan dengan prodi atau fakultas nggak? Oh, untuk PKPU UNJ pembahasannya tertutup antara pelaksana pemilu yaitu KPU dengan balik MTM. Nah, untuk masalah mengenai teknis daerah silakan untuk membuat PKPU-nya sendiri nanti dengan mempertimbangkan tidak boleh bertentangan dengan PKPU yang ditetapkan oleh KPU UNJ nantinya. Kira-kira seperti itu. Coba konfirmasi ke teman-teman balik kira-kira ada yang keliru atau tidak. Jadi kira-kira seperti itu. Iya. Izin masuk ya, teman-teman. Oke, silakan Bang Bagas. Cek suaranya masuk nggak? Masuk. Ya. Oke. Yang Fatkan maksud itu maksudnya dicarain ke daerah, maksudnya ke BEM, ke DPM atau ke KPU nih? Itu dulu dari pertanyaan saya. Maksudnya itu diserahin ke KPU karena kan gini, kalau tadi kita ngacu ke yang kemarin sempat dibahas itu kan terkait platformnya
platformnya disediakan sama KPU UNJ, gitu kan. Nah, berarti kalau nanti ternyata di PKPU itu platform harus satu gitu ya, harus satu nih, harus satu dari KPU UNJ dan nggak boleh pakai platform lain gitu kan. Nah, itu kan juga jadi bisa jadi hal yang memberatkan ke KPU Prodi atau fakultas ya. Kenapa? Karena udah dibahas kemarin terkait kebiasaan. Yang saran kemarin kalau didengerin ya, yang itu takutnya kayak gitulah contoh salah satunya ya. Oke, thank you ya. Terkait terkait platform dan segala macam jenis PKPU dan segala macam peraturan itu ya terkait pemilu ya. Itu kalau nggak salah nanti akan disepakati oleh KPU ya, baik itu KPU pusat, KPU daerah, sampai KPU universitas gitu ya. Diksi-diksi yang ada di KPU juga disepakati itu nanti tuh, kalau nggak salah ya. Karena yang gue cermati seperti itu, untuk PKPU itu nanti dibahas oleh KPU, baik itu fakultas ataupun prodi. Jadi di sini itu hanya sebagai landasan dasar, kayak gitu. Tapi ini sebagai landasan dasar bahwasanya pemilu itu akan dilaksanakan secara daring ataupun semi daring yang disebutkan tadi di dalam tab tersebut. Oke, berarti udah dikonfirmasi ya kalau terkait PKPU itu bakal dibahas mulai dari KPU prodi sama fakultas gitu ya. Bakal dibahas bareng-bareng karena kan PKPU UNJ ini bakal jadi pusatnya gitu, Bang. Iya nggak? Bakal dibahas bareng-bareng berarti ya? Oke. Ya, terus? Iya, gue pengen konfirmasi itu aja sih. Sorry, suara lu putus-putus apa gue yang putus-putus nih? Tes. Jelas gak, Bang? Tes. Ya udah jelas, masuk jelas. Mungkin tadi sinyal dari bagian aja yang hilang tadi. Oke, berarti tadi gue cuma pengen konfirmasi aja bahwa PKPU pusat atau PKPU yang dari KPU UNJ ini bakal dibahas sama KPU daerah maupun fakultas gitu kan ya. Maksudnya bukan KPU pusat sendiri yang nggak bikin gitu. Itu aja sih. Ya, jadi kan iya benar. Jadi kan jenis PKPU ada 6 ya kalau di tingkat universitas dan di daerah itu ada 5. Dan di mana nanti akan ada kesepakatan tuh terkait PKPU nomor 6 ya kalau nggak salah ya oleh KPU universitas kepada KPU daerah. Mungkin teman-teman KPU bisa menjelaskan ya terkait PKPU ya. Karena pembahasan yang kita bahas pada malam hari ini lebih teknis kepada TAP gitu ya. Mungkin kalau misalkan terkait PKPU, teman-teman KPU bisa menjawabnya. Silakan. Oke. Jadi masuk ya, suaranya kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Oke. Ya, jadi buat PKPU nanti akan kita bahas ya dengan teman-teman daerah ya, dengan KPU fakultas dan prodi gitu ya, kita sosialisasikan juga PKPU yang sudah kita buat dari KPU pusat kayak gitu. Nanti dari teman-teman daerah gitu ya, baik fakultas ataupun prodi, nanti kita sosialisasikan juga nih dari PKPU pusat kayak gitu, yang udah dibuat sama pusat. Nanti kita sepakatin di dalamnya kira-kira mana yang perlu terintegrasi ya dari pusat ke prodi dan mana yang bisa dilaksanakan secara otonomi daerah kayak gitu. Karena kan pemilunya kita menyesuaikan kondisi saat ini gitu. Jadi nanti bisa kita sepakatin dari KPU pusat, KPU fakultas, dan KPU prodi. Kayak gitu. Nanti setelah di luar forum ini nanti. Iya Bang, oke. Sebenarnya thank you banget ya, udah jelas banget nih. Sudah biar nanti tiba-tiba nggak langsung keluar dan kita malah bingung mau koordinasi kemana sih. Thank you Bang. Jelas banget. Oke, siap. Oke, jelas ya kan ya. Oke, cukup balikin lagi ke Adit. Oke, terima kasih kepada teman-teman balik yang telah membacakan naskah dari TAP MTM mengenai pelaksanaan pemilu secara daring. Oke, untuk selanjutnya agenda kita adalah pengesahan daripada TAP MTM yang telah dibacakan oleh teman-teman dari balik tadi. Selanjutnya pengesahan saya
serahkan kepada pimpinan MTM. Gimana, saudara pimpinan MTM, apakah sudah siap untuk dilakukan pengesahan? Sebentar ya. Oke. Oke, jadi TAP MTM ini merupakan awal dari perjalanan yang masih akan sangat panjang pemilu kita. Pemilu kita belum dimulai, jadi pembahasan akan menjadi panjang nanti dari mulai pembahasan KPU sampai akhir pelaksanaan pemilu nanti rangkaiannya masih akan panjang. Jadi teman-teman nantikan aja, ikuti terus perkembangannya dari KPU pusat. Oke, silakan pimpinan MTM. Bentar ya, teman-teman. Oke. Sebentar ya, mungkin lagi menyiapkan naskah konsideransi. Rame juga ya. Jangan dong. Oke, cek dengeran nggak, suaranya jelas nggak? Masuk, guys. Oke, sip. Thank you. Untuk operator, bisa tolong ditampilin nggak perangkat-perangkat persidangan? Oke, buka ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Viva Legislativa. Oke, untuk sidang. Wah, mantap. Oke, insya Allah kita malam hari ini akan mengadakan sidang paripurna ya terkait TAP. Dengan ini sidang paripurna pengesahan ketetapan MTM UNJ nomor 1 tahun 2020 saya buka. Rancangan agenda sidang paripurna pengesahan ketetapan MTM UNJ UNJ nomor 1 tahun 2020. Ada beberapa rangkaian agenda sidang ya. Yang pertama ada pembukaan yang tadi sudah saya lakukan. Yang kedua ada pengesahan agenda sidang. Yang ketiga ada pembacaan dan
pengesahan tertib sidang ya. Yang keempat, pengesahan TAP MTM UNJ nomor 1, nomor 01 tahun 2020 tentang pemilu Opmawa Universitas Negeri Jakarta. Dan terakhir yang kelima yaitu penutup. Bagaimana dari agenda sidang ini, apakah ada saran dan komentar? Kita jadi bikinnya Bagaimana peserta sidang? Sepakat, cukup. Oke, cukup ya. Oke, siap. Operator bisa dibukain konsideran buat agenda sidang. Ya, dari atas. Atas sedikit. Oke. Atas lagi juga nggak apa-apa. Yang pertama ada Dakop surat ya. Keputusan Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta nomor 01 garing Romawi 11 garing Cap garing MTM UNJ garing 2020 tentang agenda sidang paripurna Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Dengan senantiasa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, sidang paripurna MTM UNJ 2020 setelah menimbang bahwa dalam sidang paripurna MTM UNJ 2020, mutlak dibutuhkan agenda sidang paripurna MTM UNJ 2020 untuk memperlancar kegiatan serta ketetapan dalam satu ketetapan. Mengingat anggaran dasar, garis miring anggaran rumah tangga atau ADART, Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Opmawa Universitas Negeri Jakarta, memperhatikan saran dan usul peserta sidang paripurna MTM UNJ 2020 dalam pembahasan agenda sidang paripurna pengesahan MTM UNJ 2020. Memutuskan, menetapkan 1. Mengesahkan rancangan agenda sidang paripurna MTM UNJ 2020 sebagaimana terlampir menjadi agenda sidang paripurna MTM UNJ 2020. Yang kedua, putusan ini wajib ditaati oleh seluruh peserta sidang paripurna MTM UNJ 2020. Yang ketiga, putusan ini berlaku sejak diputuskan dan apabila ada kesalahan akan dilakukan koreksi seperlunya. Ditetapkan di Zoom meeting tanggal 18 November tahun 2020, waktu 20:45 waktu Indonesia Barat. Pimpinan sidang paripurna Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, pimpinan sidang Bagas Djuajarwanto menandatangani. Kembali ke atas. Oke, dengan ini agenda sidang paripurna Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tahun 2020 saya sahkan. Oke, lanjut ke agenda sidang selanjutnya. Tolong dibuka agenda sidangnya, operator. Oke, agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan dan pengesahan tata tertib sidang ya. Saya dibuka tata tertib ya. Oke, tata tertib sidang pengesahan TAP MTM UNJ nomor 1 tahun 2020 Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta bab 1 ketentuan umum pasal 1 sidang paripurna adalah sidang yang dihadiri oleh anggota legislatif UNJ dan atau undangan. Pelaksanaan sidang paripurna disesuaikan dengan kebutuhan Opmawa UNJ dengan memperhatikan pasal 2 dalam Aturan Opmawa UNJ nomor 3 tahun 2017 tentang permusyawaratan. Bab 2, tugas dan wewenang pasal 2. Tugas dan wewenang sidang paripurna ini yakni untuk mengesahkan ketetapan Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta nomor 1 tahun 2020, pelaksanaan pemilu umum mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dalam kondisi pandemi coronavirus disease 2019 disase ya. Bab 3, peserta
Pasal 3, peserta sidang paripurna adalah anggota MTM UNJ dan undangan. Pasal 4, hak dan kewajiban peserta sidang. Hak dan kewajiban peserta sidang adalah ayat 1, peserta berhak mengajukan interupsi. Untuk poin A, meminta penjelasan tentang persoalan yang dibahas. Poin B, menjelaskan persoalan atau klarifikasi terkait masalah yang dibahas dalam persidangan. Poin C, memberikan informasi yang dibutuhkan dalam persidangan. Poin D, memberikan penjelasan terkait suatu masalah yang disampaikan peserta lain apabila sudah di luar pokok masalah dan cenderung menyerang pribadi. Poin E, mengajukan usul untuk menunda sidang sementara. Ayat 2, peserta yang ingin keluar ruang sidang harus seizin pimpinan sidang. Peserta harus saling menghargai pendapat peserta lain. Ayat 4, peserta wajib menjaga kelancaran persidangan. Ayat 5, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian persidangan. Ayat 6, peserta harus hadir 10 menit sebelum sidang dimulai. Ayat 7, peserta wajib mematuhi tata tertib yang disepakati. Bab 4, persidangan. Pasal 5, pimpinan sidang. Ayat 1, pimpinan sidang adalah pimpinan MTM UNJ yang sah. Ayat 2, pimpinan sidang terdiri dari 1 atau 3 orang atau berjumlah ganjil. Pasal 6, hak dan kewajiban pimpinan sidang. Pimpinan sidang berhak berkewajiban untuk poin A, memimpin jalannya persidangan dan bertanggung jawab atas ketertibannya. Poin B, mematuhi tata tertib dan peraturan sidang. Poin C, memberikan kesempatan bicara pada peserta sidang. Poin D, menetapkan batas waktu para anggota berbicara. Poin E, memberikan peringatan kepada pembicara apabila telah melampaui batas waktu yang ditetapkan, keluar dari pokok permasalahan yang dibahas, menggunakan perkataan yang tidak pantas, mengganggu ketertiban atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan. Poin F, berhak menegur peserta sidang yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Poin G, berhak mengeluarkan peserta sidang yang telah 3 kali mendapatkan teguran dari pimpinan sidang sebelumnya. Pasal 7, quorum. Ayat 1, sidang dianggap sah apabila dihadiri oleh 50% ditambah 1 orang dari total jumlah kehadiran peserta dan dibuktikan dengan daftar hadir. Ayat 2, jika ayat 1 tidak tercapai, maka sidang akan ditunda selama 1 kali 5 menit dan kemudian dibuka kembali sampai memenuhi quorum. Ayat 3, jika ayat 2 tidak tercapai, maka akan dilanjutkan dan akan dianggap sah. Pasal 8, tata cara menggunakan hak bicara. Ayat 1, setiap peserta sidang yang ingin berbicara harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian menyampaikan pendapat secara langsung. Ayat 2, setiap peserta sidang yang ingin berbicara harus langsung pada pokok permasalahan setelah mendapatkan izin dari pimpinan sidang. Pasal 9, sanksi persidangan. Ayat 1, peserta dikenakan sanksi apabila melanggar tata tertib persidangan. Peserta yang melanggar tata tertib persidangan tata tertib sebanyak 1 sampai 2 kali akan dikenakan teguran lisan dari pimpinan sidang. Ayat 3, peserta yang melanggar tata tertib sebanyak 3 kali kehilangan hak bicara. Ayat 4, bila ayat 3 tidak diindahkan, maka pimpinan sidang mengeluarkan peserta yang melanggar tersebut dari ruang persidangan atas kesepakatan peserta sidang. Bab 5, pengambilan keputusan. Pasal 10 ayat 1, keputusan diambil secara musyawarah mufakat. Ayat 2, bila ayat 1 tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui negosiasi. Ayat 3, bila ayat 2 tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Ayat 4, keputusan dianggap sah apabila dihadiri 1/2 jumlah anggota sidang ditambah 1 dari anggota sidang yang terdaftar dalam daftar hadir peserta sidang pada hari itu. Ayat 5, bila ayat 4 tidak tercapai, maka sidang ditunda 10 menit. Setelah itu sidang dilanjutkan dan keputusan dianggap sah. Bab 6, penutup. Pasal 13, hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dengan keputusan bersama sesuai dengan asas musyawarah mufakat. Tolong dibukain konsideran ya, operator. Oke. Universitas Negeri Jakarta, putus itu ya.
Keputusan Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta nomor 02 garis miring Romawi 10 Romawi 11 ya, garis miring Cap garis miring MTM-UNJ garis miring 2020 tentang tata tertib sidang paripurna Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Dengan senantiasa mengharap rahmat Allah SWT, sidang paripurna MTM-UNJ 2020 setelah menimbang bahwa dalam sidang paripurna MTM-UNJ 2020 mutlak dibutuhkan tata tertib sidang paripurna MTM-UNJ 2020 untuk memperlancar kegiatan serta ditetapkan dalam satu ketetapan. Mengingat ayat 1 Anggaran Dasar garis miring Anggaran Rumah Tangga ODART Organisasi Pemerintahan Mahasiswa atau biasa disebut OPMAWA Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua, Cap nomor 01 garis miring Cap MTM Cap nomor 01 garis miring Romawi 11 garis miring Cap garis miring MTM garis miring 2020 tentang agenda sidang paripurna MTM-UNJ 2020. Perhatikan saran dan usul serta sidang paripurna MTM-UNJ 2020 dalam pembahasan tata tertib sidang MTM-UNJ 2020. Memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan rancangan tata tertib sidang paripurna MTM-UNJ 2020 sebagaimana terlampir menjadi tata tertib sidang paripurna MTM-UNJ 2020. Keputusan ini wajib, yang kedua, keputusan ini wajib ditaati oleh seluruh peserta sidang paripurna MTM-UNJ 2020. Yang ketiga, keputusan ini berlaku sejak diputuskan dan apabila ada kesalahan akan dilakukan koreksi sepenuhnya. Ditetapkan di Zoom meeting tanggal 18 November 2020 waktu pukul 20.54 waktu Indonesia Barat. Pimpinan sidang Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, pimpinan sidang Bagas Dwi Jarwanto menandatangani. Ya, dengan ini tata tertib sidang paripurna Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta saya sahkan. Oke, lanjut kepada agenda sidang selanjutnya, ada ditampilkan. Agenda sidang selanjutnya adalah pengesahan TAP MTM-UNJ nomor 01 tahun 2020 tentang pemilu OPMAWA Universitas Negeri Jakarta ya. Oke, langsung tadi udah dibacain ya sama teman-teman balik MTM, jadi langsung aja disahkan. Bisa ditampilkan langsung konsideran ya. Keputusan Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta nomor 03 garis miring Romawi 11 garis miring Cap garing MTM-UNJ garing 2020 tentang pengesahan TAP MTM-UNJ nomor 01 tahun 2020 tentang pemilu UNJ Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Dengan senantiasa mengharap rahmat Allah SWT, sidang paripurna MTM-UNJ 2020 setelah menimbang bahwa dalam keberlangsungan pemilu UNJ perlu adanya TAP MTM-UNJ tentang pemilu UNJ untuk mengoptimalkan keberlangsungan pemilu UNJ. Mengingat Anggaran Dasar garis miring Anggaran Rumah Tangga atau ADART Organisasi Pemerintahan Mahasiswa atau OPMAWA Universitas Negeri Jakarta. Kedua, Cap nomor 01 garis miring Romawi 11 garis miring Cap MTM garis miring 2020 tentang agenda sidang paripurna MTM-UNJ 2020. Yang ketiga, Peraturan OPMAWA nomor 03 tahun 2016 tentang pemilihan lembaga eksekutif. Yang keempat, Peraturan OPMAWA nomor 04 tahun 2017 tentang pemilihan lembaga legislatif. Perhatikan saran dan usul peserta sidang paripurna MTM-UNJ 2020 dalam pembahasan pengesahan TAP MTM-UNJ nomor 01 tahun 2020 tentang pemilu UNJ.
memutuskan menetapkan satu, mengesahkan TAP MTM UNJ nomor 01 tahun 2020 tentang pemilu UNJ. Yang kedua, keputusan ini wajib ditaati oleh seluruh peserta sidang paripurna MTM UNJ 2020. Yang ketiga, keputusan ini berlaku sejak diputuskan dan apabila ada kesalahan akan dilakukan koreksi seperlunya. Ditetapkan di Zoom meeting tanggal 18 November 2020. Waktu pukul 20:58 58 WIB ya, Indonesia Barat. Pimpinan sidang paripurna Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, pimpinan sidang Bagas Dwi Ajarwanto menandatangani. Kembali ke atas. Dengan ini pengesahan TAP MTM UNJ nomor 01 tahun 2020 tentang pemilu UNJ saya sahkan. Kembali ke agenda sidang. Menutup ya. Oke, dengan diadakannya sidang paripurna tentang TAP MTM UNJ nomor 01 yang membahas terkait pemilu telah legal ya. Maka dari itu teman-teman nanti baik KPU, perangkat KPU ya, baik perangkat KPU universitas ataupun fakultas dan prodi bisa kirim mengacu pada TAP tersebut sehingga pemilu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oke, dengan ini sidang paripurna MTM UNJ tahun 2020 saya tutup. Oke, saya kembalikan lagi ke MC. Ada Adit, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Saudara Bagas selaku pimpinan MTM UNJ telah membacakan konsideran untuk pengesahan TAP MTM UNJ mengenai pelaksanaan pemilu UNJ tahun 2020 yang dilaksanakan di masa pandemi COVID-19. Oke, teman-teman, dengan dibacakan, dengan disahkannya TAP MTM UNJ tersebut, maka kita agenda inti kita pada malam hari ini telah selesai. Untuk selanjutnya mungkin ada usulan-usulan atau ada pertanyaan-pertanyaan dari audiens atau ada hal-hal yang ingin disampaikan dari teman-teman perangkat pemilu baik KPU UNJ atau Panwaslu atau mungkin dari teman-teman MTM. Silakan jika ada yang ingin bertanya atau memberikan usulan dan argumentasinya. Oke, jika tidak ada, mungkin kita tutup aja. Oh, ada yang bertanya tuh. Dari Panwaslu PIS, apakah perpanwas dibahas bareng-bareng semua tingkatan perangkat pemilu? Oh, nih. Satu hal yang sering dilupakan ya, peraturan pengawasan pemilu. Silahkan pada perpanwas apakah ada Panwaslu di sini? Masalah perpanwas bagaimana? Cek. Masuk gak suaranya? Oke, masuk, tapi lebih baik earphone-nya dicopot aja deh. Oke, gimana? Kayak gini. Nah, ini Kedengeran, Sar. Besok beli headset-nya yang ori ya. Beliin dong, beliin. Oke, silakan. Oke, untuk perpanwas sendiri ya, gitu. Jadi kalau perpanwas itu, perpanwas itu sekarang sedang dibahas di tingkat universitas gitu. Nanti setelah selesai akan ada sosialisasi sama halnya dengan PKPU gitu. Jadi nanti sebelum perpanwas itu disahkan, nanti bakal ada sosialisasi dengan masing-masing dari teman-teman panwas, baik itu di fakultas dan juga prodi gitu. Nah, di situ nanti teman-teman dari panwas daerah bisa memberikan masukan dan juga saran gitu. Gimana? Jelas gak jawabannya? Gimana, Andi?
Cukup jelas ya? Oke, Cukup jelas. Oke, terima Ya. kasih Mas Hari atas jawabannya. Oke, silakan jika ada pertanyaan lagi atau ada yang ingin memberikan tanggapan atau saran, silakan. Jika tidak ada, akan saya sudahi aja. Oke, dengan disahkannya TAP MTM tersebut, maka MTM Legislatif Mahasiswa Tingkat Univ memberikan mandat, bukan memberikan maksudnya, menginstruksikan kepada perangkat pemilu untuk melaksanakan pemilu sesuai dengan TAP MTM yang telah disahkan tadi. Oke. Untuk selanjutnya mengenai teknis, silahkan diselesaikan di PKPU. Oke, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Jika sudah cukup, mungkin saya tutup aja teman-teman ya. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman seluruh elemen mahasiswa, baik dari teman-teman eksekutif, legislatif, dari KPU, Panwaslu, dan mahasiswa lainnya. Terima kasih banyak atas partisipasinya pada malam hari ini. Saya selaku MC, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman kalian. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Untuk mengakhiri agenda pada malam hari ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Viva Legislativa. Viva Legislativa. Oke. Oke, terima kasih teman-teman ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan teman-teman update terus informasi dari akun official Instagram baik dari KPU UNJ maupun Panwaslu UNJ untuk selalu update, dan mungkin KPU se-UNJ udah punya grup aliansi. Ya, se-UNJ. Udah dong. Untuk kemudian mantap. Untuk kemudian terus berkoordinasi ya kepada teman-teman di daerah ya, dan Panwaslu juga sudah ada grupnya. Kita tetap berkoordinasi di grup tersebut. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Sukses untuk pemilu tahun 2020. Terima kasih, Kak. Jangan lupa follow. Ya, sama betul. Tadi ya. IG KPU. Monggo. KPU, KPU NJ. Ada yang ingin disampaikan? Udah dokumentasi, Dit. Oh iya, gue lupa. Silahkan dokumentasiin. Ayo, teman-teman yang masih di sini, minta tolong on cam ya. Sorry. I'm forget. Oke, teman-teman. Kalau masih ada. Iya, namanya mahasiswa. Manusia. Udah malam nih, ngantuk. Oke, silakan untuk menyalakan kameranya. Untuk on kamera, karena akan difoto sama kami. Terus akan di screenshot dan dijadikan barang bukti. Oke, silakan yang punya, silakan dipakai filmnya. Nanti buat siapa yang akan screenshot? Adit aja, Dit. Dit. Oke, silakan. Iya. Adit aja tolong. Oh, begitu. Oke, udah ya. Satu, dua, tiga. Okay, next. Wait untuk kedua. Oke, sudah. Oke, selanjutnya. Tadi kayaknya ada yang mau disampaikan. Bang Fahri, silakan. Nggak ada, cukup. Oh, nggak ada. Oke. Ya, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mungkin nanti kalau untuk screenshotan ini bisa dari recording diputar nanti di screenshot di situ bisa